What's up boys? Hari ini Northface mau coba nge-review smartphone nih. Nah, smartphone yang mau kita review kali ini yaitu Xiaomi Mi 5S Plus. Xiaomi Mi 5S Plus ini merupakan flagship terbaru dari Xiaomi nih buat lini Mi-nya, dan juga versi besarnya dari Xiaomi Mi 5S. Nah, Xiaomi Mi 5S Plus ini bisa dikatakan sebagai flagship killer nih boys, karena spesifikasi yang diberikan Xiaomi kepada Xiaomi Mi 5S Plus ini sendiri udah bisa dikatakan setara atau bahkan lebih tinggi daripada flagship-flagship yang ditawarkan oleh brand lainnya, di harga yang bisa dikatakan jauh di bawah flagship brand lainnya begitu. Ya, sekarang kita mau coba ngomongin spesifikasinya dulu nih boys dikit. Nah, kebetulan nih unit yang mau kita review kali ini tuh yang versi 128GB memorinya dan juga 6GB RAM-nya. Ada juga varian lain di 32 dan 64GB storage yang RAM-nya itu 4GB masing-masing. Untuk prosesor sendiri udah pakai Qualcomm Snapdragon 821. Udah gitu GPU-nya sendiri juga udah pakai Adreno 530. Nah, buat baterainya ini yang di sini udah ada 3800 mAh nih, udah juga include quick charge 3.0. Jadi kalau misalkan mau ngecas nih udah cepet banget, kira-kira ya setengah jam sejam udah bisa full begitu. Nah, versi di sini ini versi dual SIM. Nah, dua-duanya ini nano SIM, udah dual standby begitu. Jadi dua-duanya udah bisa 4G. Nah, untuk soal external memory ya di sini udah nggak bisa nih, udah nggak ada slot buat external memory karena dual SIM itu dua-duanya untuk SIM card aja begitu. Ya kira-kira untuk spesifikasi standarnya begitu aja boys. Sekarang kita mau coba unboxing dulu nih boys. Nah sekarang kita coba buka kotaknya dulu nih. Ya, unit yang kita punya kali ini tuh yang warna gold ya, warna emas biasa. Nah, untuk pilihan warnanya sendiri nih ada 4 warna nih. Ada yang black, hitam, ada yang silver, ada yang gold begini, ada juga yang satu lagi rose gold yaitu pink. Nah, untuk di dalam kotaknya nih dapat semacam casing mica gitu ya, standar dapat dari Xiaomi-nya nih. Jadi kita udah bisa langsung pakai casing nih begitu keluar dari boxnya. Udah itu ada biasalah buku-buku kitab biasa. Di sini ada pin yang buat colok SIM-nya di sini. Nah, sisanya dalamnya tuh standar banget nih. Cuma ada adaptor biasa sama ya ini kabel USB Type-C nih, USB Type-C. Jadi udah USB Type-C support Quick Charge 3.0 begitu. Ya kira-kira isinya ya kayak gitu aja. Sekarang kita lanjut ke handphonenya nih. Nah, untuk eksteriornya nih bisa kita lihat ya di sini udah build-nya udah bagus banget nih, udah metal unibody. Udah itu udah kokoh banget di sini, udah nggak ringkih-ringkih lagi. Udah gitu material luarnya juga udah bagus ya. Nih belakangnya udah brush metal atau ya metal gosok gitu. Udah mengkilap gitu. Kalau misalnya di sini udah ada sedikit pantulan jadi kelihatannya lebih premium. Sampingnya juga udah ya metal biasa nih, metal dop begini. Ini juga kelihatannya premium ya, mahal begitu. Di depannya bezelnya putih dan juga di sini udah ada screen-nya, ada tonjolan screen-nya begitu. Kelihatannya lebih premium juga. Nah, lanjut ke tombol-tombolnya. Di sebelah kanan display di sini ada tombol powernya, power button. Di sini ada volume rockernya, up down. Di sini seperti biasa. Di kiri di sini ada slot buat dual SIM-nya. Itu aja. Di atasnya ini ada audio jack dan juga ada air blaster nih kalau misalkan mau dipakai buat jadi remote. Kira-kira begitu. Di bawahnya di sini ada speaker 2 ya. Kiri kanan dan tengahnya ini ada port USB-C nih di sini buat ngecas atau misalnya buat transfer data. Udah gitu belakangnya di sini ada fingerprint scannernya nih di belakang ini. Ini fingerprint scannernya udah bagus banget, udah cepet banget setahu saya. Udah itu di sini ada 2 kamera nih. Setup 2 kamera di sini dua-duanya udah 13 megapiksel nih boys. Udah gitu di sini ada two tone dual flash juga. Jadi flashnya warnanya juga udah lebih terang begitu. Udah itu di depannya di sini ada kamera 4 megapiksel nih, standar lah. Udah itu nih ya, tombolnya juga udah kapasitif ya, udah nggak ada tombol fisikal lagi, semuanya udah tertanam di dalam. Udah gitu nih layarnya juga udah 5,7 inch nih, 5,7 inch Full HD, jadi belum Quad HD, masih Full HD. Cuman ya kira-kira udah cukup sih Full HD kalau misalkan buat mata tuh udah kurang bisa bedain juga begitu boys. Kira-kira begitu aja buat luarannya. Sekarang kita mau coba tes softwarenya dulu nih boys. Nah, sekarang saya mau coba mulai aktifin dulu handphonenya. Di sini saya mau coba nyalain pakai fingerprint scanner ya. Soalnya fingerprint scanner itu cepet banget yang saya tahu. Nah, saya coba di sini. Nah, langsung nyala tuh, cepet banget. Saya taruh bentar. Nah, udah langsung nyala nih. Jadi bisa dibilang tuh yang di Xiaomi Mi 5S Plus ini fingerprint scannernya udah termasuk yang salah satu paling responsif di market yang ada sekarang ini. Nah, coba saya nyalain. Nah, cepet banget ya. Di sini udah pakai MIUI 8, simple banget. Nah, di sini tray-nya
menu tray-nya di atas, udah gitu di sini optionnya, ini folder-foldernya, simple lah yang bisa diakses, bisa langsung diakses di sini. Udah gitu lancar, fluid begitu, dia sangat lancar. Nah, sekarang saya mau coba kualitas kameranya dulu, shutter speed-nya. Nah, di sini saya coba mengambil gambar secara cepat. Bisa dibilang cepat banget ya. Nah, ini udah nggak pakai delay begini. Nah, sekarang saya coba kamera depan. Kamera depannya juga udah cepet banget begitu. Jadi kalau buat kamera atau shutter speed atau misalkan mau nangkap gambar-gambar dengan cepat begitu, ini langsung cepat begitu. Tinggal pencet, nah udah bisa langsung shoot. Kira-kira begitu. Sekarang saya mau coba kualitas suaranya dulu ya. Jadi kita mau coba putar musik nih. Sekarang saya coba pakai app. Nah, ini sekarang volumenya saya taruh di setengah. Bisa maduin. Nah, ini fullnya begini. Bisa dibilang kualitas suaranya udah bagus banget ya. Ini untuk katakan ya handphone setara seharga Xiaomi begini udah oke banget nih untuk speakernya di sini. Nah, tapi ada satu kelemahan aja nih speakernya yang bisa kita lihat. Nah, ini kan dua nih di sini speakernya. Coba kencengin dikit. Kalau misalkan ditutup, mendem sih. Nah, tapi kita coba tutup yang sebelah sini. Suaranya sama begitu. Begitu kita tutup yang sebelah sini, suaranya mendem habis. Nah, jadi biarpun kelihatannya dua, tapi kalau misalkan buat muter lagu, yang nyala tuh cuma sebelah, yang sebelah kanan begitu. Nah, ini bisa dibilang kekurangan ya. Ya sebenarnya ngaruh nggak ngaruh sih, karena kalau tutup satu aja ya habis begitu suaranya. Ya cukup buat suaranya bisa dikatakan oke. Nah, sekarang kita mau coba buat videonya ya. Nah, di sini untuk muter videonya yang bisa dipakai buat gaming atau kita bisa enjoy gaming di laptop ini. Setelah kita pantau produk-produk di market, ya muncullah laptop dari ketiga brand ini. Nah, bisa dibilang buat videonya ya udah ya standar lah begitu. Layarnya juga udah enjoy atau dipegang ini juga enak kalau misalkan dipegang begini. Cuma ya karena lagi-lagi karena speakernya ke bawah ya, jadi suaranya semua ke bawah begitu. Kita harus megang begini biar suaranya nembak ke depan ke kita waktu kita nonton. Ya, kira-kira gitu aja buat suara sama buat videonya. Yang penting-penting lah, yang basic begitu di sini. Nah, untuk buka-buka apps-nya juga semuanya udah cepet banget begitu. Dipencet juga langsung. Nah, langsung semuanya cepet. Sekarang mungkin saatnya kita coba buat benchmark dulu nih. Ada app di sini, ada app benchmarknya. Kita mau coba pakai Antutu nih. Nah, sebelumnya saya udah coba benchmarking, di sini skornya di 132.000. Nah, 132.500. Di sini skornya atau dari rankingnya nih bisa kita lihat ya. Ya, nah ini udah keluar nih ranking buat Antutunya. Nah, Xiaomi Mi 5S Plus tuh yang ini nih. Bisa kita lihat. Nah, bentar. Coba terangnya sedikit. Ya, brightness-nya juga lumayan ya. Kalau bilang terang tuh terang banget. Kita cukup ya segini aja. Nah, ini Xiaomi Mi 5S Plus-nya itu di sini nih, ranking 8 dari semua smartphone yang ada di pasar sekarang. Bisa dikatakan udah oke banget dong di harga yang bisa dibilang terjangkau banget nih, segini. Sedikit di bawah Mi 5S yang di bawahnya sedikit. Nah, ini karena memang layar lebih besar, outputnya butuh lebih besar begitu. Jadi udah bisa dibilang udah oke banget lah kalau buat benchmarknya. Nah, gitu aja buat benchmark. Sekarang kita mau coba gaming dulu nih. Nah, game yang mau kita tes di sini ada Marvel Future Fight, ada Asphalt 8, dan juga game yang paling baru nih, Power Rangers yang Legacy nih. Karena filmnya juga masih tayang di bioskop, kita mau coba gaming pakai yang ini. Nah, game pertama yang mau kita coba nih di sini yaitu Marvel Future Fight. Nah, kita mau lihat nih. Setahu saya sih game ini tuh termasuk game yang lumayan berat begitu buat dimainin di handphone, apalagi di handphone Android. Nah, bisa kita lihat di sini. Ya, efeknya udah banyak ya. Cuman bener-bener masih mulus begitu dilihat. Nah, udah berisik banget ya, layarnya udah kacau balau, cuman ya masih ngangkat begitu. Karena setahu saya memang kalau buat MFF ini gamenya berat begitu. Cuman di Xiaomi Mi 5S Plus ini sama sekali dia nggak berkurang performanya. Game kedua yang mau kita coba di sini yaitu Asphalt 8 nih. Game ini juga terkenal lumayan berat begitu kalau buat game racing. Di sini kita mau coba grafiknya dan juga gyronya nih. Nah, di sini kita lagi coba main ya.
Nah, yang selama saya lihat waktu di sini nih, ya bener-bener mulus sih begitu. Tadi tabrakan juga sama sekali nggak ada pengurangan performa ya, masih mulus banget dipakai main. Nah, akselerasi waktu cepat juga masih mulus begitu. Untuk gyronya juga enak ya, mulus, nggak berantakan begitu. Bisa dikatakan kalau buat main asfalt udah oke banget lah nih. Termasuk udah oke banget nih karena bener-bener mulus begitu. Dalam kondisi gimana juga, dari pas tabrak juga masih mulus. Kira-kira begitu boys. Nah, sekarang kita di game yang terakhir nih. Game yang terakhir yang mau kita coba di sini yaitu Power Rangers Legacy yang baru nih. Nah, kita mau coba kuat nggak sih kira-kira ngangkat game baru yang notabene grafiknya lumayan berat juga nih buat main. Nah, udah kelar loading nih di sini. Kita mau coba main dulu, lihat lancar apa enggak. Nah, buat sekarang sih ya lancar-lancar aja ya. Bisa dilihat di sini gerakannya mulus begitu. Sama sekali nggak ada hambatan begitu pas mainnya. Mulus banget. Tadi, nah ini ngajarin serangan-serangan, di blok juga semuanya mulus. Sama sekali nggak ada ya, mulus lah begitu. Dipakai main udah oke banget nih. Jadi ya kira-kira gitu aja buat gamingnya. Ini dipakai main udah oke banget lah. Istilahnya kalau buat dipakai main nih, tadi juga udah main MFF, main Asphalt, dan terakhir main Power Rangers ini. Dirasa juga device-nya dibilang panas juga enggak ya. Nggak terlalu panas gitu, hanya hangat-hangat kuku lah begitu kira-kira. Jadi gitu aja buat gaming boys, oke banget. Dari North Boys udah bilang nih Xiaomi Mi 5S Plus sudah mantep banget buat gaming. Nah, jadi gitu aja boys kira-kira setelah kita kelar gaming dan kelar benchmark dan juga kita bahas desain-desainnya. Kira-kira gitu aja review ringan dari Mi 5S Plus ini. Nah, jadi yang mau kita bilang dari Mi 5S Plus ini, kesan-kesan kita adalah udah bisa dibilang nih udah mantep banget begitu, udah cukup oke banget dibuat pakai sehari-hari, tadi juga udah lancar banget. Dibuat denger lagu juga suaranya udah bagus ya, biarpun speakernya cuma ngarah ke bawah. Jadi kalau misalkan mau dipakai pas landscape itu mesti dipegangin begini, jadi biar suaranya ke kita. Dan biarpun juga speakernya pas diputar lagu tadinya nyala cuma sebelah begitu ya, itu bisa dibilang kekurangannya sedikit lah. Cuman kualitas suaranya udah oke banget. Buat main game juga udah oke banget tadi, bener-bener lancar banget. Semua game yang kita tes bener-bener lancar, sama cuman sedikit banget ada pengurangan performa, sedikit sekali. Cuma kalau dipakai main udah bener-bener mulus semuanya. Dan juga tadi dipakai buat nonton video ya standar begitu. Bisa dibilang kalau layarnya itu agak kurang karena belum Quad HD, masih Full HD begitu. Cuman ya timbal baliknya lagi, karena kalau layarnya masih Full HD ini bisa dibilang ya baterainya itu bakal lebih tahan lama dibanding kalau misalkan pakai layar Quad HD. Ya kira-kira gitu aja boys, review ringan Xiaomi Mi 5S Plus dari kita North Boys. Top banget buat dipakai, nih HP udah recommended banget, apalagi di harga yang bisa dibilang murah ya, di harga 6 jutaan. Ya boys, tolong di like videonya, di subscribe juga channel kita, di share juga ke teman-teman buat nyupport kita. Misalkan mau ada pertanyaan lebih tentang HP ini atau misalkan tentang apapun juga boleh komen di bawah. Dan jangan lupa boys nih, cek video-video kita yang sebelumnya di sini nih tentang review-review laptop. Dan juga kemarin saya ada hangout sama teman-teman saya dari Santegan TV, cek videonya di sini nih, kita review makanan India. Kira-kira gitu aja, saya Bola dari North Boys, signing out.